Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu sayang sama kita semua. Untuk itu, kita mau memuji Tuhan lewat lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan amin. Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, anak-anak, siapa di sini yang suka marah-marah kalau disuruh sama mama dengan bapaknya di rumah? Ayo, jujur. Ya, terus siapa yang suka kasih nangis adiknya? Nah, sekarang kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami yang suka membuat mama dan papa marah, suka membuat adik menangis. Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Nah, anak-anak, karena kita sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah dari Yosua 24 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Amin.
anak-anak yang ada di rumah, sekarang dengarkan Ibu Guru akan membacakan Mazmur 22 ayatnya yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Nah, anak-anak di rumah, apa yang Ibu Guru pegang ini? Iya, ini adalah Alkitab. Alkitab ini ceritanya sangat bagus. Jadi, sebelum kita dengar cerita, ayo kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Kita menyanyi Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Nah, sekarang kita mau dengar cerita, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, siapkan hati kami agar kami dapat mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Guru yang akan bercerita. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Guru Sisil. Minggu ini Ibu Guru akan bercerita tentang suatu bangsa yang sangat disayang oleh Tuhan. Kira-kira siapa itu? Jawabannya benar, yaitu bangsa Israel. Nah, minggu ini Ibu Guru akan bercerita tentang bagaimana Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. Nah, untuk melihat kebaikan Tuhan, Ibu Guru punya satu video untuk kita. Yuk kita saksikan sama-sama. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun dipimpin oleh Bapak Musa. Nah, ketika mereka di padang gurun, mereka mulai kelaparan karena mereka tidak tahu apa yang mereka makan. Mereka mulai mengeluh sama Bapak Musa. Bapak Musa, kami makan apa? Mereka mulai marah. Mereka mulai mengeluh kepada Tuhan karena mereka tidak bisa makan. Akhirnya Bapak Musa pun menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan. Bapak Musa mulai berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun berjanji bahwa Tuhan akan memberikan mereka makanan. Nah, keesokan harinya ketika bangsa Israel mulai bangun dari tidurnya, mereka melihat, wah, apa yang di tanah ini? Ternyata Tuhan benar-benar memberikan mereka makanan. Tuhan menurunkan roti dari surga, dan roti itu bernama manna. Mereka pun bersuka cita karena mereka boleh memungut makanan-makanan yang Tuhan berikan dan memasukkannya ke dalam keranjang. Mereka mulai menyimpan makanan itu dan mereka pun bisa makan, dan rasa makanan itu seperti biskuit madu. Mereka sangat senang dan bergembira atas makanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka hanya boleh memungut makanan tersebut cukup untuk 1 hari saja. Tetapi ternyata banyak anak-anak Tuhan yang tidak dengar-dengaran. Mereka mengumpulkan lebih dari yang mereka akan makan untuk 1 hari.
Akhirnya roti-roti pun itu mulai busuk dan berulat karena mereka tidak dengar-dengaran atas perintah daripada Tuhan. Nah, pada hari yang ke-6, Bapak Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengumpulkan makanan itu untuk 2 hari. Karena pada hari berikutnya adalah hari istirahat di mana mereka tidak boleh lagi memungut makanan-makanan yang akan jatuh dari surga. Dan Bapak Musa pun menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel mulai memungut makanan itu untuk 2 hari. Dan tidak ada satupun makanan yang berulat dari makanan tersebut. Karena Tuhanlah yang memerintahkan kepada mereka untuk memungut makanan tersebut untuk kebutuhan 2 hari. Nah, Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan makanan. Untuk itu mari kita menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memenuhi kebutuhan makanan kita. Kita harus menghabiskan makanan kita ketika kita makan. Tidak boleh ada yang disisakan. Karena itu adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan juga, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita makanan. Tuhanlah yang memenuhi kebutuhan kita. Untuk itu, mari kita selalu mengucap syukur melalui doa kita kepada Tuhan ketika kita akan menerima makanan dari Tuhan. Nah, demikianlah cerita kita. Bahannya terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Judul ceritanya, Tuhan Yesus menurunkan manna dari surga. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Untuk itu, kita menyanyi setinggi-tingginya langit. Anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 5 ayatnya yang ke-8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Amin. Nah, anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah begitu baik pada kita semua. Kita menjalankan persembahan kita, untuk itu kita menyanyi mari bersyukur.
Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, baru saja kami mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami dengarkan tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami anak-anak sekolah minggumu, berkati kami dalam masa kami belajar di rumah, dalam masa kami bermain di rumah. Tuhan Yesus, didik kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mama dan papa. Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berkati dalam segala pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati mama papa dalam mendidik kami, agar mama dan papa dapat mendidik kami, mengajar dengan kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena baru saja kami menyelesaikan ulangan kenaikan kelas. Kiranya apa yang kami jawab, soal-soal yang diberikan dari sekolah, hasilnya dapat memuaskan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih atas usia yang Engkau tambahkan buat mereka. Berkati mereka agar dapat menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus mau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, memberkati segala makanan dan obat-obatan yang diberikan kepadanya, sehingga teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh dapat pulih dan kembali dapat melakukan segala aktivitasnya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat negeri kami, buat bangsa kami tercinta Indonesia, yang mana hampir berapa bulan ini terkena bencana COVID-19. Ya Tuhan, kiranya bencana ini dapat berlalu dan kami kembali dapat bersekolah, kami kembali dapat bersekolah minggu dengan teman-teman. Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan berpisah dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus tetap memberkati kami, tetap memberikan kami kesehatan, hingga kami dapat kembali dapat berjumpa dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 125 ayatnya yang keempat. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Tuhan Yesus selalu memberkati kita sepanjang hidup kita. Dari kita bangun tidur, siang sampai malam, Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Kita menyanyi, aku diberkati.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Semua katakan amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ibu guru mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Ku daki 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 daki